Memang ya aneh-aneh. Jadi Habib itu Allah membagi. Habib itu kalau Al-Husaini yang banyak di Indonesia. Jadi harus tahu Bib ya, sama kiai-kiai ini harus tahu. Jadi kalau Barat Al-Hasani, mengapa bisa kayak begitu? Jadi Habib Al-Husaini datang ke Indonesia, meramaikan Indonesia. Semua para wali-wali 9. Wali-wali 9 itu adalah para habaib. Yang enggak Habib banyak 2. Sunan Murjo, Sunan Kalijogo. Lainnya adalah keturunan habaib. Tapi tidak dihabibkan zuriyah. Sebagaimana video tadi yang sudah kita simak secara saksama dengan tegas, lugas, padat, disampaikan oleh Al-Mahfudhah Kiai Haji Maimun Zubair. Tentu hal itu video terjadi ketika beliau masih bugar, masih sering melakukan kunjungan-kunjungan mengisi Mau'izatul Hasanah di berbagai macam tempat di Indonesia. Nah, ketika beliau menerangkan tentang banyaknya habaib yang ada di Indonesia, dengan terang-berang beliau mengatakan bahwa habaib itu bersumber dari Wali Songo. Dari apa yang beliau sampaikan tentang para habaib, tentu pernyataan ini memperkuat bahwa prioritas adanya habaib yang ada di Indonesia ini rujukannya ialah para Wali Songo. Jikalau kita melihat dari segi usia, kita melihat dari video yang ada, maka tentu ketika itu Mbah Kiai Haji Maimun Zubair ini sudah dalam usia yang tidak lagi muda. Tentu di zaman itu, masa itu sudah dikenal yang namanya para habaib dari kalangan klaim Ba'alawi. Seperti Habib Rizik, Habib Bahar mungkin, Habib Lufi dan sebagainya. Akan tetapi tidak beliau prioritaskan. Bahkan video itu nampak jelas tidak beliau sebutkan dari mereka bagian dari zuriyah baginda Rasulullah SAW. Hingga jikalau yang mereka klaim saat ini bahwa mendudukkan posisi Ba'alawi itu di atas daripada Wali Songo, ya tentu pernyataan itu mencengangkan. Sehingga setidak-tidaknya Mbah Maimun itu tentu mengklaim terlebih dahulu daripada Alawi atau Bani Ba'alawi, kemudian baru menjelaskan Wali Songo. Akan tetapi sebaliknya, bahkan dari kalangan Ba'alawi tidak disebutkan sama sekali. Nah, inilah tentu pernyataan yang sahih yang bisa kita terima, pernyataan langsung dari beliau tanpa adanya tekanan, tanpa adanya interogasi atau intimidasi dari pihak manapun. Sehingga yang menjadi pertanyaan saat ini, jikalau seseorang menyandarkan, mengatasnamakan daripada kalangan Bani Ba'alawi itu dinisbat oleh Mbah Mun, tentu merupakan soal pertanyaan yang mendasar. Apakah beliau dalam konteks diinterogasi oleh pihak tertentu sehingga seakan-akan beliau diintimidasi? Satu. Kemudian yang kedua, bisa jadi pernyataan itu tidak bisa kita katakan sah karena kita melihat ketawaduan para alim ulama terdahulu lebih mengutamakan condong kepada perasaan. Artinya kendati pun mereka bukanlah yang diketahui seseorang zuriyah, tetapi menghormati, menghargai dan tidak untuk menyakiti, maka statement yang meruncing untuk menafikan dari kalangan Bani Ba'alawi itu tidak dilontarkan oleh beliau. Sehingga ini memperkuat bahwa Wali Songo itulah yang zuriyah baginda Rasulullah SAW yang tersebar luas di Nusantara. Jadi yang kita pertanyakan, kemana Ba'alawi? Bukankah ketika itu Mbah Maimun, kalaupun yang mereka klaim adalah Wali Songo, itu posisinya di bawah Ba'alawi, setidak-tidaknya sekali lagi tentu beliau mengutamakan runtutannya Ba'alawi terlebih dahulu. Akan tetapi di sini sekali lagi tidak sama sekali ada ucapan beliau yang mengatakan Ba'alawi itu adalah zuriyah atau para habaib yang ada di Indonesia ini. Demikian, mudah-mudahan informasi video ini adalah bentuk dokumen bukti kita untuk meyakini bahwa apa sebetulnya yang terjadi dan mengungkap kebenaran ini hingga harus dengan langkah-langkah yang teliti sehingga betul-betul para zuriyah itu terverifikasi adanya, tidak hanya sebatas klaim bahwa mereka mengaku sebagai turunan, akan tetapi tidak terbukti secara data baik itu intern maupun ekstern. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri, tentu salam akal sehat.